Mengapa peran perempuan dalam pemimpinan negara begitu penting? Nah, ini topik menarik teman-teman. Dikarenakan dengan adanya peran perempuan dalam kepemimpinan negara dapat membawa perspektif yang berbeda dan beragam dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini telah diteliti oleh para peneliti dengan hasil bahwa dengan kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan saat ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kesejahteraan sosial. Terus selanjutnya ada kesehatan, dan yang terakhir adalah pendidikan. Nah, selain itu, perempuan pemimpin cenderung lebih inklusif dan kolaboratif dalam gaya kepemimpinan mereka, yang bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Bagaimana perempuan pemimpin dalam membuat perbedaan dalam kebijakan publik? Untuk perempuan itu, pemimpin sering lebih peka terhadap isu-isu yang mungkin diabaikan oleh rekan prianya. Kayak misalnya nih, mereka lebih mungkin mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pemeliharaan anak, dan hak-hak kesehatan reproduksi. Contoh nyatanya yakni kebijakan cuti melahirkan dan didukung terhadap keluarga yang sering diinisiasi oleh perempuan di posisi legislatif ataupun eksekutif. Hal ini tentu berdampak positif tidak hanya bagi perempuan, tetapi memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam masyarakat, baik segi ekonomi maupun sosial. Nah, berikut ini adalah contoh dari tokoh-tokoh penting perempuan pemimpin yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama nih, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu presiden kelima di Indonesia, adalah presiden pertama perempuan. Beliau ini adalah putri dari Bapak Soekarno. Nah, selanjutnya ada Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri yang telah memainkan peran penting dalam diplomasi internasional dan memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya di sini ada ibu kita, Ibu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikenal dengan kebijakan tegasnya dalam memberantas illegal fishing. Selanjutnya ada Ibu Tri Risma Harini, yaitu mantan Wali Kota Surabaya yang dikenal dengan atas upayanya dalam mengubah Surabaya menjadi kota yang lebih bersih dan tertata. Kini beliau menjabat sebagai Menteri Sosial. Selanjutnya ada Ibu Sri Mulyani Indrawati, yaitu Menteri Keuangan yang telah diakui secara internasional atas kontribusinya dalam ekonomi dan keuangan. Apa saja sih tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinannya? Menurut saya tantangan utamanya yaitu meliputi stereotip gender yang bias budaya yang masih kental. Banyak yang masih berpikir bahwa peran perempuan seharusnya terbatas pada ranah domestik. Selain itu, perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam bentuk kurangnya akses ke pendidikan dan peluang karir yang sama dengan pria. Lalu bagaimana kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama penting untuk mendorong pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan sejak dini. Yang kedua, organisasi dan pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Yang ketiga, kita semua harus berperan dalam mengubah stereotip dan persepsi negatif tentang peran perempuan di masyarakat. Oke, jadi di sini aku akan memberikan sebuah pesan bagi para penonton. Mungkin pesan ini bisa memberikan sebuah semangat atau motivasi terutama bagi para perempuan untuk terus dalam berkembang. Tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai oleh seorang perempuan. Seorang perempuan pemimpin membawa sebuah perspektif unik yang kaya dengan kepekaan, empati, dan keberanian. Ketika perempuan memimpin, mereka menginspirasi perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ingatlah, kekuatanmu bukan hanya dalam yang kamu lakukan, tetapi juga dalam bagaimana kamu membuat orang lain merasa.
Teruslah percaya pada dirimu sendiri karena di dalam hatimu terdapat potensi yang tak terbatas untuk mengubah dunia ini. Kamu adalah bukti bahwa kepemimpinan sejati tidak mengenal jenis kelamin, tetapi semangat, tekad, dan integritas. Majulah dan jadilah agen perubahan yang membawa kebaikan bagi semua. Mari kita dukung dan dorong lebih banyak perempuan